Kamboja kami, Kamboja. Kamboja tale. Kamboja kita. Kerja apa kita? Admin apa? Jula-jula. Tangkap orang ini kalau pulang ke Indonesia. Mungkin ini sindikat. Ini tuh komen di salah satu postingan gua. Dan kalian tahu yang komen pekerjaannya apa? Lihat nih. Inilah para pekerja-pekerja kita. Halo mak. Woi, halo. Kalau mau silaturahmi boleh ya, mumpung akunnya masih ada. Kata-kata bang buat hari ini. Yo guys, balik lagi seperti biasa Ogi Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang Kamboja ya, cara kerja mafia judi online guys ya. Nah, ini ada beberapa infonya dari Kamboja untuk kalian ya, untuk apa ya, supaya kalian tahu lah, edukasi gitu ya. Yang pengen penasaran, pengen ke sana ya silakan. Tapi ketika kalian sudah sampai sana, jangan keluar-keluar pengen balik lagi karena merasa tersiksa. Karena sudah banyak korbannya ya. Termasuk kemarin meninggalnya beberapa TKI ya yang dipulangkan, dan ternyata pas dipulangkan jenazahnya ternyata guys itu ya terdapat sesuatu atau ginjalnya nggak ada guys, dan itu miris banget sih. Dan ya kalau lihat berita itu kayak gimana ya, tapi ya mereka sudah dikasih tahu sebelumnya ya bahwa kalau kita ke sana itu bakal ada ya kejadian seperti itu ya, dan karena nggak tidak percaya akhirnya ya seperti itulah kejadiannya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys, tonton bareng-bareng ya. Ini gue mau klarifikasi video gue dan komen ini, orang yang gue pengen ini ya, dia ngomongnya seperti ini tentang website judi. Karena gue ada buat satu video 3,6 juta tentang jangan terima kerjaan kalau kalian itu dikirim ke negara ini berhubungan dengan judi. Nah, dia ngomongnya begini, sok tahu lu udah pernah kerja di negara itu belum? Kalau belum pengalaman jangan share hoax katanya ya. Gue udah 3 tahun di Poipet, gaji gue 2 digit bonus 70 juta, nyebar hoax aja lu katanya. 70 juta. Padahal tahu apa-apa, Bu. Nah, halo Mas Bart. Padahal itu Mas Bart ini Kamboja negara miskin. Cara mafia judi online bekerja itu ya seperti itu. Nah, masalah komentar-komentar yang seperti itu Mas Bart, di postingan-postingan yang gue bagikan di TikTok, konten-konten yang gue buat, banyak sekali komentar seperti itu. Ya itu emang orang-orang mereka aja sebenarnya. Jadi mereka yang sudah dicuci otak sebagai seorang pekerja judi online, operator, telemarketing, apapun itu akan berpikiran pekerjaan mereka itu ya normal. Bukan pekerjaan yang salah gitu. Jadi makanya banyak sekali komentar-komentar, gue udah 2 tahun di Kamboja, aman. Gue udah 3 tahun di Kamboja, aman. Karena mereka emang udah didoktrin untuk berpikiran kalau pekerjaan mereka itu ya normal. Gitu kan. Jadi kalau yang mau cari tahu tentang Kamboja, tentang pekerjaan judi online, scammer, ini Mas Bert juga banyak ngangkat soal itu. Pekerjaan-pekerjaan yang menggiurkan, tapi bahayanya sangat tinggi gitu. Nah, masalahnya memang mafia-mafia ini punya kuasa otomatis dan punya link sampai ke orang-orang yang berkuasa di negeri kita gitu. Jadi maka dari itu mungkin kenapa saya agak menyetop konten-konten saya soal itu, ya salah satunya dari situ. Saya udah tahu ini seperti apa gitu. Jadi tetap aja saya himbau buat teman-teman jangan ke sana karena emang bahaya. Bener, bahaya soalnya. Tapi tetap aja kekeh. Oh, ini guys, tempat kekepa itu guys ya. Katanya kalau sudah masuk sini tuh ya sudah tamat riwayatnya. Ini tempatnya guys tuh. Orang-orangnya. Ini saya percepat ya. Tuh, foto-fotonya. Karena percuma kalian tonton juga. Oh, ini tempatnya guys. Oh, ini itunya ya. Kebetulan di rumahnya Rizal banyak sekali wartawan,
saya perlihatkan Detik-detik Miss sesuatu Yuni menunjukkan yang akan video membuat kalian 20 nangis. detik di Kamboja. Dimana ini benar-benar nyata. Kalian boleh percaya dan boleh tidak. Apa tuh, Miss? Kita lihat ya. Saya perlihatkan sebentar aja. Kenapa ini? Aduh ya Allah, kasihan. Oke. Anak seganteng ini disetrum, dihabisi, tapi saya sudah melaporkannya pada pemerintah Indonesia yang ada di Kamboja. Jadi apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta, teman-teman. Jadi tolonglah jangan ke Kamboja. Kalau kamu nggak punya skill, jangan ke Kamboja. Jadi bagaimana mental admin saya nggak ngedon, bagaimana mental anak-anak saya nggak ngedon, video-video kayak gini lah yang membuat mereka down. Benar. Nah ini kakak Pak guys, ini penjaranya ya. Nih. Tuh lihat tuh, buat kalian yang masih penasaran ya. Ini ada kompor kamera kemarin habis hipnotis di toko beras di daerah Kajen. Oh. Ya Allah, kasihan ya pelakunya tuh. Kok bisa hipnotis ya? Ngeri ya. Ini lokasi sekarang perdagangan saya berada manusia. di sempadan Thai dengan Myanmar. Yang sekarang saya berada di atas tanah di Thailand. Dan di sebelah sana adalah tempat digerak sebagai KK Garden. Yang sebagai pedagang manusia yang paling besar pada rantau Asia sekarang. Ini tempatlah yang jual organ manusia kepada orang ramai. Kalau siapa yang kena jual dekat sini, biasanya dia beli dengan harga 58,000 USD seorang. So harum-harum lah kita jaga-jaga anak-anak kita jangan terjual ke tempat ini. Harap malam semua. Guys. Teman-teman, bagi kalian yang mendapatkan penawaran kerja di Vietnam, Kamboja, Filipina, dan sekitarnya, kalian harus dengar ini baik-baik. Karena ini sangat menyakitkan. Karena kalian bisa pulang tanpa organ tubuh kalian. Dan mungkin kalian hanya tinggal nama. Dan bahkan tubuh kalian itu nggak pernah balik ke Indonesia. Beberapa hari yang lalu, gue baru balik dari Jepang. Gue dihubungi beberapa kali oleh orang yang ngotot banget untuk minta tolong. Tolong ceritakan ini, Mr. Bird. Jangan ada orang lain yang kena. Mereka ada 3 orang datang dari Jawa, itu berangkat ke Kamboja. Dan di sana itu mereka ditawarkan untuk jadi juru masak, chef gitu lah. Sampai di sana, gue tanya, apakah kalian itu dipekerjakan? Dia bilang, tidak, belum sempat dipekerjakan. Dapat uangkah? Belum, dia bilang. Dan mereka disekap, itu 3-nya itu disekap dengan beberapa orang yang lain, lalu salah satu dari mereka itu ditarik paksa, dan kedengaran suara, seperti orang yang menjerit, minta tolong, dan minta ampun. Dan katanya tuh dari suaranya teriak, sampai suaranya hilang. Gitu loh. Seperti orang itu seperti dipotong gitu. Jadi dia belum melihat langsung. Beberapa hari berikutnya katanya ditemukan mayat tubuh manusia yang dimasukkan ke karung, dilemparkan di salah satu selokan di sana seperti sungai kecil katanya, dan ada kepala teman mereka tersebut. Ini bukan Squid Game, bukan film show teman-teman. Ini nyata gitu loh. Dan bayangkan ketika dia diambil tubuhnya, dia teriak. Berarti sebegitu kejamnya. Ngeri banget loh guys. Apakah kalian masih tidak percaya juga dengan kondisi seperti ini ya, dengan berita-berita seperti ini maksudnya? Jadi buat kalian yang masih pengen tetap ke sana penasarannya, silakan mangga ya. Tapi ya siap-siap saja gitu ya. Kita mah mungkin Miss Yuni dan Mas ini ya, Mr. Bird ini juga kayaknya ya sudah terserah kalian gitu. Kita hanya memberikan informasi, edukasi supaya tidak ada lagi korban-korban baru yang kesana gitu guys ya. Nah, yang kasihan itu apa? Bukan kaliannya, tapi keluarga kalian lah yang akan menjadi ini beban. Kenapa mereka jadi sedih kehilangan kalian, mereka jadi
panik, mereka harus mengeluarkan uang untuk mengeluarkan kalian. Kalau seandainya kalian meninggal juga, jenazahnya juga kan butuh duit juga tuh guys ya, jadi beban juga buat keluarga ya. Jangan memikirkan diri sendiri, atau awalnya mungkin pengen membantu orang tua, tapi kan kalau kayak gini jatuhnya bukan membantu tapi menjadi beban gitu guys. Nah, setelah melihat beberapa info ini, gimana guys? Apa kalian tetap akan ke sana atau gimana? Dan seandainya kalian tidak ke sana pun, mungkin ada tawaran misalnya di Thailand atau di Taiwan, itu juga harus berhati-hati guys ya. Harus melihat perusahaannya seperti apa dulu guys. Nah, sekian dulu guys videonya. Jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu guys. See you guys.